Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah untuk mengetahui atau bahasa yang lebih sederhana adalah menyingkat dari beberapa variabel yang ada akan membentuk satu atau dua faktor. Oke. Selanjutnya, di sini saya ada contoh. Kita ingin mengetahui jika seseorang ingin membeli sebuah motor, hal apa saja yang menjadi pertimbangan. Setelah disurvei, ternyata hal-hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk membeli motor adalah irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Kita bisa lihat data view adalah datanya 54321. Ini menggunakan skala Likert untuk mengukur atau mengisi instrumennya. Untuk pemberian nama ini jangan lupa kita klik yang variable view. Di sini name-nya adalah irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit. Desimal biasa kita buat 0. Di label kita harus memberikan nama atau label. Irit itu apa? Berarti seseorang jika ingin membeli motor, hal yang menjadi pertimbangan adalah irit, maksudnya adalah motor tersebut hemat bahan bakar. Yang kedua ada onderdil, berarti ketersediaan suku cadang yang menjadi pertimbangan seseorang membeli motor. Selanjutnya ada harga motor yang kompetitif, terus model yang menarik, itu menjadi hal pertimbangan. Warna, kombinasi warna juga menjadi pertimbangan seseorang membeli sebuah motor. Awet artinya mesin motor tersebut awet. Ada promosi, yaitu promosi dari produsen seperti iklan dan sebagainya. Yang ke-8 ada kredit, artinya orang-orang lebih suka kalau motor itu bisa dilakukan pembayaran dengan sistem kredit yang wajar. Jadi inilah setelah survei pertimbangan seseorang untuk memilih sebuah motor. Jadi karena ini variabelnya masih banyak, ada 8, maka dengan analisis faktor nanti akan meringkas kira-kira faktor apa saja yang menjadi pertimbangan yang sangat penting. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, dimension reduction, faktor. Oke, selanjutnya yang tabel sebelah kiri, kotak sebelah kiri kita blok semua, kita pindahkan ke kotak variabel. Selanjutnya kita klik yang deskriptif. Di sini kita centang univariate deskriptif, ada KMO dan anti image. Kita centang. Oke, selanjutnya continue, oke. Otomatis akan keluar hasilnya. Nah, bagaimana interpretasinya? Hal yang terpenting pertama yang harus kita ketahui adalah di tabel KMO ini, kita lihat signifikansinya 0,001, berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian, variabel-variabel yang ada ini sudah bisa dilakukan langkah selanjutnya untuk analisis faktor. Kita lihat juga KMO-nya di atas 0,5. Maka variabel-variabel ini sudah memenuhi persyaratan untuk dianalisis faktor. Selanjutnya kita lihat di kotak atau anti-image matrix. Di sini kita lihat di anti-image correlation-nya, kita lihat dia bentuknya diagonal ke samping. Kita melihat bahwa di hemat bahan bakar, ini persyaratannya adalah semuanya harus di atas 0,5 jika dia memenuhi persyaratan atau dianggap yang penting. Sini hemat bahan bakar, anti-image-nya adalah 0,511. Berarti seseorang akan membeli sebuah motor kalau motor tersebut adalah hemat bahan bakar. Yang kedua, variabel yang kedua, ketersediaan suku cadang juga di atas 0,5. Selanjutnya ada harga motor juga menjadi pertimbangan di atas 0,5. Model juga di atas 0,5. Kombinasi warna juga menjadi hal yang sangat penting atau pertimbangan seseorang membeli motor. Selanjutnya, di sini ada yang di bawah 0,5. Kita lihat kalau 0,4 itu berarti promosi dari produsen.
Jadi iklan itu sebenarnya tidak terlalu penting kalau berdasarkan survei ini. Selanjutnya kita lihat yang sistem pembayaran kredit ini juga di atas 0,5. Jadi ada satu variabel yang dianggap gugur. Karena di bawah 0,5 maka dia harus kita buang. Langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke data view, kita lakukan hal yang sama sampai nanti anti-image-nya itu di atas 0,5 semua. Langkah selanjutnya adalah analyze, dimension reduction, faktor. Tadi yang di bawah 0,5 adalah promosi dan produsen. Maka variabel ini kita keluarkan karena dia sudah dibuang, tidak perlu diolah kembali. Selanjutnya kita klik deskriptif, maka langsung saja continue, oke. Oke, kalau sudah dilihat tadi ini di KMO-nya di atas 0,5 berarti sudah memenuhi persyaratan, signifikansinya juga berarti sudah signifikan. Kita lihat anti image-nya. Masih ada tidak variabel yang harus kita buang karena anti image-nya di bawah 0,5. Jika kita lihat secara diagonal, hemat bahan bakar 0,5, ketersediaan suku cadang juga 0,5, hampir semua variabel ini memenuhi persyaratan. Artinya, variabel ini semua diterima atau hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sepeda motor. Selanjutnya, apalagi yang kita lakukan, berarti kita akan membuat faktor-faktor, kira-kira penamaan faktor. Kalau ini kan masih beberapa variabel, kita harus melakukan satu hal lagi di mana supaya kita tahu akan membentuk beberapa faktor. Baik, karena tadi variabelnya sudah semua anti image-nya di atas 0,5, langkah selanjutnya kita akan melihat variabel ini akan membentuk menjadi berapa faktor sesuai dengan tugasnya si analisis faktor. Kita minimize, kita lakukan kembali analyze, dimension reduction, faktor. Sini promosi dan produsen masih sama, dia tidak perlu diikut sertakan karena memang tadi sudah gugur. Kalau variabel yang di kotak variabel itu semua sudah memenuhi persyaratan, anti image-nya di atas 0,5. Kita klik deskriptif, kita cek lagi yang dicentang adalah KMO, anti image dan univariate deskriptif. Kita continue, kita klik yang extraction, di analyze, di method dulu kita pakai prinsipal komponen. Di analyze kita klik yang correlation metric, di display kita unrotated factor solution, screen plot, terus di ekstraknya base of agent value-nya kita centang, di maksimum iteration-nya biarkan 25. Continue, kita rotation, kita klik yang varimark, terus klik yang rotated solution. Ini juga biarkan di maksimum iteration-nya dengan 25. Continue, kita klik yang option, kita sini exclude cache list white aja. Lanjut, continue, kita oke. Jika sudah keluar hasilnya, kita akan lihat lagi. Di sini KMO-nya sama seperti tadi karena memang variabelnya semua sudah terpenuhi. Kita lihat anti image-nya juga sudah memenuhi semua di atas 0,5. Kita lihat screen plotnya, bahwa agent value-nya komponen number di nomor pertama dan nomor kedua yang tadi adalah kita lihat yang pertama kedua adalah hemat bahan bakar merupakan hal yang menjadi pertimbangan pertama atau sangat tinggi. Orang memperhatikan atau orang membeli motor jika dia ketahui bahwa motor tersebut hemat bahan bakar dan ketersediaan suku cadangnya memenuhi. Baru yang ketiga, nomor 3 ini ada harga motor yang kompetitif. Selanjutnya berapa faktor? Kita lihat komponen metriknya di sini bahwa kita lihat komponennya ada 1, 2, 3. Jadi dari 7 variabel tadi yang diterima, dia membentuk 3 faktor penting.
Nah, tugas si peneliti adalah memberi nama 3 faktor ini dari 7 variabel tadi yang sudah memenuhi anti-image-nya. Jika kita lihat faktor pertama, di sini ada, oke, kita lihat selanjutnya. Di sini faktor pertama, kita lihat yang paling menonjol angkanya adalah 0,764 dan 0,6666. Berarti dua hal ini model motor yang menarik dan kombinasi warna bisa kita berikan nama. Misalnya faktor pertama itu adalah faktor desain. Desainlah yang menjadi pertimbangan pertama kali orang ingin membeli sepeda motor. Yang kedua, jika kita lihat adalah harga motor yang kompetitif dan ya bisa jadi dari harga, dan faktor yang ketiga adalah hemat bahan bakar. Secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama adalah faktor desain, terus ada harga yang kompetitif dan hemat bahan bakar. Ketiga faktor itulah yang menjadi pertimbangan seseorang akan membeli sebuah motor. Jika kita lihat di sini di commonalities-nya, extraction-nya memang yang paling tinggi adalah hemat bahan bakar. 81,6% orang akan membeli motor dengan pertimbangan hemat bahan bakar. Oke, terima kasih. Itulah tentang analisis faktor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.